Faslun mujibatul ghusli. Fasal yang hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Sittah itu ada 6. Al-ghuslu lughatan mandi secara bahasa, ghusl secara bahasa sailanul ma'i hala syai'i, mengalirkan air atas sesuatu. Wa syar'an dan ghusl secara syariat sailanul ma'i hala jami'il badan, mengalirkan air atas seluruh badan, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Jadi kalau yang secara bahasa mengalirkan airnya bebas, mau seluruh badan atau enggak ke badan, intinya mengalirkan air atas sesuatu itu disebut ghusl di dalam bahasa. Maknanya dari kalimat mujibatul ghusli sittah adalah annal asbaba, sesungguhnya sebab-sebab, allati yang yajibul ghuslu bihusuli wahidin minha, yang mandi itu wajib dengan terkenanya, dengan didapatnya salah satu dari sebab-sebab tersebut. Sebab-sebabnya ada 6, sitah. Ilajul hasyafah fil farji, masuknya hasyafah ke farji. Al-ilaju huna, kata-kata ilaj di sini, ilaj itu kan masuk. Wusulul hasyafah wa qadriha, masuknya hasyafah atau seukurannya hasyafah, min faqidiha, daripada orang yang enggak ada. Kalau orang yang enggak punya hasyafah ya make sekedarnya hasyafah berapa. Misalkan hasyafah itu rata-rata orang normal misalkan 3 cm. Nah itu ntar dia ukuran hasyafah bagi dia yang orang enggak memiliki hasyafah itu adalah 3 cm. Misalnya dia punya kelainan atau dia terpotong hasyafahnya. Nah, ilama la yajibu ghusluhu minal farji, masuknya hasyafah tersebut ke bagian yang mana tidak wajib membasuhnya daripada bagian farji. Kalau perempuan, bagian farji yang mana yang enggak wajib dibasuh saat mandi? Kalau hasyafah laki-laki sampai ke bagian tersebut, maka bisa mewajibkan mandi bagi laki-laki maupun perempuan tersebut. Nanti kalau yang janda itu bagian yang wajib dibasuh itu sampai jikalau dia di dalam mazhab Syafi'i ya. Jika seandainya seorang baik jandanya ini disebabkan oleh pernikahan atau bukan pernikahan. Begitu juga kalau seandainya tapi kalau nikah enggak diapa-apain, nah itu belum dianggap janda dalam permasalahan ini di dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu ukuran yang enggak wajib dibasuh bagi bagian janda. Tapi kalau yang bukan janda, nah itu udah jelas itu ukurannya. Hanya bagian luarnya doang yang wajib. Nah, wal makna daripada kalimat ilajul hasyafa fil farji anal awwala min mujibatil ghusli, sungguhnya yang pertama daripada hal-hal yang mewajibkan mandi, ilaju hasyafatil wadih au qadriha min faqidiha fil farji. Sungguh yang pertama daripada hal-hal yang mewajibkan mandi adalah masuknya hasyafah daripada orang yang sudah jelas kelaminnya,
bukan khunsa muskil. Khunsa muskil itu apa? Ini ada pembahasan juga di dalam fikih tentang khunsa muskil. Khunsa muskil itu orang yang memiliki, seandainya ada orang memiliki dua kelamin, tetapi seimbang antara dua kelamin itu, sama-sama aktif, belum ketahuan dia apakah dia lebih condongnya ke laki-laki ataupun ke perempuan. Tapi kalau dia udah ketahuan condongnya lebih condong ke laki-laki misalkan, nah itu udah disebut jelas itu kelaminnya. Tapi gimana seandainya kalau sama kuatnya antara dua kelamin yang dimiliki sang khunsa muskil ini. Nah itu kalau khunsa muskil, dia kalau khunsa muskil, dia wajib mandi itu ketika dua kelaminnya tersebut itu berhubungan intim, walaupun haram. Ya mungkin sama dua orang gitu kan. Nah, tapi kalau khunsa muskil, dia ilajul hasyafa fil farjinya itu ketika dua anggota kelaminnya itu berhubungan di dalam mazhab Syafi'i begitu. Nah, baru dia bisa mewajibkan mandi. Begitu juga kalau wudu, kan kalau wudu kencing itu batal ya kan. Nah, kalau khunsa muskil, dia kencingnya itu batal ketika dua-duanya kencing. Nah itu baru dia bisa batal. Au qadriha min faqidiha, atau seukurannya hasyafah daripada orang yang tidak memiliki hasyafah fil farji, masuk ke dalam farji. Wa khurujul mani qala al-Imam Syafi'i. Dan yang kedua adalah khurujul mani. Qala Imam Syafi'i qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, al-mani in kana min rajulin sahihin, jika dari lelaki yang sehat, fahuwa ma'un abyad, maka dia adalah air yang putih sakhin, yang kental, yatadaffaq fi hali khurujih, tersendat ketika keluarnya, dufa'atan ba'da dufa'atin, sendatan demi sendatan. Wa yakhruju bi syahwah, dan keluar berbarengan dengan syahwah. Syahwahnya hilang juga berbarengan dengan keluarnya. Wa yutalazzaz bi khurujih, dan merasa lezat ketika keluarnya. Wa yaqibu khurujahu futur, dan rasa lemas mengiringi keluaran tersebut. Wa raihatuhu rotban, dan aromanya dalam keadaan basah, karaihati tal'in, seperti aroma mayang kurma. Qaribatun min raihati ajinil bur, mendekati aroma adonan tepung. Wayabisan, dan pada keadaan kering, karaihati bayadi baydid dajjaj, seperti aroma putih daripada telur ayam. Waqad tufqadu ba'du hadhihi sifat, dan terkadang enggak ditemui sebagian daripada sifat-sifat ini, sifat yang telah disebutkan itu. Ma'annahu maniyun mujibun lil ghusli, padahal itu adalah maniyun mujibun lil ghusli, adalah mani yang mewajibkan mandi. Li'anal madar, karena sesungguhnya tolak ukurnya, ala wujudi wahidatin min khawasihi salasil mazkurah, karena patokannya itu adalah berdasarkan adanya salah satu daripada hal-hal tertentu yang tiga ini yang telah disebutkan.
yaitu al-khuruj bi syahwatin ma'al futur haqabahu, keluarnya itu bersamaan dengan keluarnya syahwat, dengan hilangnya syahwat, bersamaan dengan rasa futur yang mengikutinya, waraihatul lati tushbihu raihatat tal'i, dan aromanya yang menyerupai aroma mayang kurma, wal khuruj bi tadaffuq, dan keluar dengan tadaffuq. Famata wujidat wahidatun minha fahuwa maniyun, maka ketika ditemui salah satu daripada hal-hal tertentu yang tiga tadi itu, maka ia adalah maniyun. Wa in fuqidat kulluha, dan jika tidak ditemui semuanya, falaisa bimaniyin, maka itu bukan bimaniyin. Amma maniyul mar'ah, adapun maninya perempuan, fama'un asfar raqiqun, maka ia adalah air yang kuning lalu cair. Wa hukmul mani, dan hukum mani, at-taharah ala ayyi sifatin kana, adalah suci apapun sifatnya, walau daman abiton, walaupun seperti berbentuk darah murni, tapi aslinya bukan darah, aslinya adalah mani. Ay khalisan, abiton itu adalah khalisan, murni artinya. Amal ma'ul abyad ar-raqiq al-laziju, adapun air yang putih, yang cair, yang lengket, al-kharij inda syahwah, keluarnya ketika syahwat, bila syahwatin, tetapi tidak berbarengan dengan keluarnya syahwat, dengan hilangnya syahwat, tetapi ketika bersyahwat, wala dafqin, dan tidak keluarnya itu tidak tersendat, wala yaqibuhu futur, dan tidak diikuti oleh futur, fahuwa mazyun, maka itu adalah mazi disebutnya. Wa mal ma'ul abyad as-sakhin, dan adapun air yang putih yang kental, al-kadir, yang keruh, allazi la raihata lahu, yang tidak ada aromanya, al-kharij aqibal baul, yang keluar mengikuti kencing, aw inda hamli syai'in sakilin, atau ketika membawa sesuatu yang berat, fawadyun, maka itu adalah wadi. Wakilahuma najisun, dan keduanya baik mazi maupun wadi adalah najis. Nakidun lil wudu, membatalkan wudu. Ghairu mujibin ghusli, tidak mewajibkan, bukan yang mewajibkan mandi. Al makna, makna daripada kalimat wa khurujul mani adalah an-nasaniya min mujibatil ghusli khurujul mani, sungguhnya yang kedua daripada yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani ila zahiril hasyafah, keluarnya itu sampai bagian luar hasyafah. Kalau secara zahir belum keluar, dan itu belum mewajibkan mandi. Minaz zakar, daripada hasyafah, daripada zakar. Wa zahiri farjil mar'ah, dan bagian luar wa zahiri farjil bikr, dan bagian luar daripada farjinya yang bukan janda, yang gadis, atau dia udah nikah tapi masih gadis, belum diapain, nah itu pakai tolak ukur yang ini. Wa ma yabdu indal julus halal qadamain minas sayyib, dan bagian yang terbuka ketika duduk di atas kedua kaki ketika jongkok untuk janda. Lakin bisyarti an yakuna maniyu syakhsi nafsihil kharij minhu awwala marratin min tariqihil mu'tad. Tetapi dengan syarat yang mani yang mewajibkan mandi itu adalah mani seseorang, mani sendiri yang keluar dari orang tersebut yang pertama kali. Yang pertama kali itu nggak boleh, ini memberikan kaidah, nggak boleh seorang ketika udah keluar, atau perempuan yang tergambar ya, udah keluar dimasukin lagi. Nah itu kalau yang keluar itu yang dimasukin lagi tadi itu, nah itu dia bukan mewajibkan mandi, ntar dia malah membatalkan wudu, dia bukan hal yang mewajibkan mandi dia.
Atau seandainya perempuan ini dia pas saat itu nggak nggak menghasilkan mani, tapi cuman dari laki-lakinya aja. Nah, keluar dari perempuannya itu. Nah, itu dari perempuannya ini nggak mewajibkan mandi, tetapi mewajibkan wudhu. Ya, tapi ntar dia jadi wajib mandi gara-gara khurujul hasyafah itu ntar. Min tariqihil mu'tad, dari jalur yang biasa. Au min maftahin tahta sulbir rajuli wa tara'ibil mar'ah, atau keluarnya itu bukan dari tempat yang biasa, tetapi dari lubang yang di bawah tulang ekor bagi laki-laki. Jadi misalkan bagian yang biasa tempat keluarnya itu, bagian lubang di hasyafahnya itu misalkan tertutup. Tetapi tertutupnya ini di sini dalam konteks tertutupnya bukan tertutup dari lahir. Setelah lahir karena suatu kejadian jadi tertutup, misalkan kecelakaan atau segala macam. Nah, ini gimana kalau pindah jalur keluarnya itu? Nah, kalau laki-laki, kalau dia di bawah tulang ekor lubangnya itu, maka dia mewajibkan mandi nanti. Nah, kalau untuk perempuan gimana? Wa tara'ibil mar'ah, dan bagian payudara dan di bawah payudara perempuan. Kalau untuk perempuan itu di bawah payudaranya. Ya, jadi ntar kalau seandainya tertutup baik laki-laki maupun perempuan, nanti tergantung tempat lubang yang untuk pindah maninya keluar itu dari mana. Kalau laki-laki tolak ukurnya, kalau seandainya dia di bawah tulang ekor, maka baru dia ketika keluar baru mewajibkan mandi. Tapi kalau perempuan, kalau di bawah tempat pindahnya itu, misalkan tempat pindahnya itu sama dokter ditaruh di pusar misalkan. Nah, itu bisa mewajibkan mandi dia. Tolak ukurnya kalau perempuan di bawah payudara. Ya, tapi kalau ntar dialihkan sama dokternya ke kuping misalkan keluar, atau keluar lewat mata, atau ya segala macam, intinya yang kalau laki-laki di atas tulang ekor, kalau perempuan di atas payudara. Nah, itu dia nggak mewajibkan mandi ntar. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Nah, terus wal asliyu munsaddun. Sedangkan tempat asalnya itu tertutup. Tapi tertutupnya ini bukan dari lahir. Tempat asal yang tempat asal di sini yang lubang di hasyafahnya itu. Wal maniyu mustahkim, dan maninya ini bisa dijadikan hukum. Apa maksudnya bisa dijadikan hukum? Maksudnya adalah kharijun li ghairi illatin. Keluarnya itu bukan karena penyakit. Tapi kalau dia kena penyakit nggak bisa berhenti keluar, nah itu ghairu mustahkim ya. Itu bukan nggak dijadikan patokan hukum. Nggak mewajibkan dia. Bagaimanapun kasusnya. Fa illam yakun tahtahuma, maka kalau
lubang untuk pengalihan air maninya itu enggak di bawah keduanya, kalau laki-laki enggak di bawah tulang ekor, kalau perempuan enggak di bawah payudara, lam yajibil ghuslu bi khurujil mani minhu, maka enggak wajib mandi dengan keluarnya mani dari tempat tersebut. Wa in kana fihima, dan jika di keduanya, wajib inda ramli, kalau laki-laki tempat pengalihan lubangnya itu di tulang sulbi, gimana? Tadi kan katanya yang wajib itu di bawah, kalau atas nggak wajib. Gimana kalau pas di tulang sulbinya, di tulang ekornya? Nah ini ada khilaf ini. Atau perempuan gimana kalau pas di payudaranya, dialihkannya? Katanya kan kalau di bawah payudara mewajibkan mandi, kalau di atasnya enggak. Nah, kalau gimana kalau pas di payudaranya? Wajib inda Ramli, menurut Imam Ramli wajib, mewajibkan mandi. Khilafan di Ibn Hajar. Khilaf Imam Ibn Hajar. Khilaf pada Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Ibn Hajar enggak. Kalau pas di bagi laki-laki di tulang ekornya atau bagi perempuan di payudaranya itu enggak mewajibkan mandi. Tapi ketika di atas keduanya, nah baru itu wajib mandi menurut Imam Ibn Hajar. Fa in kana al-asliyu munsadun khilqatan. Lalu jika tempat asalnya itu, tempat lubang aslinya yaitu lubang yang di hasyafahnya, munsad dan khilqatan, tertutup secara alamiah, secara ciptaan, memang dari lahir, wajabal ghuslu bi khurujil mani minhu mutlaqan walau minal manafis inda Ibn Hajar khilafan liramli, maka wajib mandi dengan keluarnya mani dari tempat tersebut secara mutlak. Enggak ada pembahasan di dalam kalau tertutupnya lubang hasyafahnya itu memang dari lahir, enggak ada pembahasan tulang sulbi, di bawah tulang sulbi atau enggak, terus tuh di bawah payudara atau enggak. Nah itu enggak ada pembahasan di sini. Secara mutlak tetap wajib mandi. Walau minal manafis, walaupun daripada bagian-bagian manafis. Bagian manafis itu bagian kayak hidung, bagian-bagian lubang, hidung, mata, tenggorokan, itu bagian manafis. Lalu kuping. Nah tapi Imam Ghazali nggak memasukkan manafis itu kepada kuping. Nah, tapi jadi kalau menurut Imam Ghazali, kalau dari kuping dialihkannya, bukan dialihkan. Ya, bisa juga dialihkan, tapi dialihkannya bukan bukan dari lubang hasyafah, dialihkan dari tempat yang lain. Misalkan dari lahir dia keluarnya itu memang dari dengkul. Nah, habis itu sama dokter dirubah dari kuping. Nah, ya, termasuk dialihkan. Nah, kalau dialihkannya kayak gitu, atau memang dari lahir dia kalau keluar dari kuping, nah itu menurut Imam Ghazali tidak mewajibkan mandi karena bukan bagian manafis dia, bukan bagian lubang menurut Imam Ghazali. Khilafan li Ramli, khilaf Imam Ramli. Oh ya, kalau menurut Imam Ibn Hajar, walaupun dari manafis tetap wajib. Tapi kalau Imam Ramli, kalau dari manafis, dari lubang, itu tidak mewajibkan mandi. Termasuk lubang pantat termasuk. Nah, itu kalau menurut Imam Ramli enggak wajib mandi. Tapi Imam Ghazali tengah-tengah pendapatnya. Yang enggak wajib mandi itu cuman kalau dari kalau Imam Ramli, kalau Imam Ghazali itu dia enggak memasukkan manafis kuping.
Tapi wallahu alam, apakah Imam Ghazali mewajibkan mandi kalau keluar dari kuping atau enggak. Tapi intinya Imam Ghazali itu enggak memasukkan kuping sebagai manafiz. Tapi kalau apakah wajib mandi atau enggak salah tadi. Wallahu alam kalau Imam Ghazali. Walau syakka, dan kalau dia ragu, halil kharij maniyun au mazyun, apakah yang keluar itu mani atau mazi, takhayyara, maka dia boleh milih. Fa in syaa ja'alahu maniyan wa ghtasala walam yaghsil ma asabahu li taharatihi hukman. Maka kalau dia mau untuk menjadikan fa in syaa ja'alahu maniyan, maka kalau dia ingin mau menjadikan hal tersebut sebagai mani, wa ghtasala, dan dia mandi, walam yaghsil ma asabahu, dan dia tidak membasuh yang terkena yang tertimpa oleh mani tersebut, li taharatihi hukman, karena sucinya mani secara hukumnya itu suci. Jadi dia boleh milih. Wa in syaa ja'alahu mazyan wa tawadda'a faqat. Dan kalau dia mau, dia bisa menjadikan itu sebagai mazi, dan dia hanya wudu saja. Wa ghasala ma asabahu, dan dia membasuh apa-apa yang tertimpa, dan dia membasuh apa-apa yang mani tersebut menimpai sesuatu tersebut. Li najasatihi hukman, karena najisnya mazi secara hukum. Wal haidu wan nifas, dan haid dan nifas. An nifas huwa damul kharij hakibal wiladah. Nifas itu adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Sumya bizalik, dinamakan dengan nifas, li khurujihi ba'da nafsin, karena darah itu keluar setelah jiwa. Karena darah itu keluar setelah keluarnya jiwa, yaitu keluar bayi itu. Waqad taqaddama ta'riful haid, dan sungguh telah lalu pengertian tentang haid di bab haid yang awal, di alamatul bulugh. Makna daripada kalimat wal haid wan nifas, anna salisa war rabi'ah min mujibatil ghusli, sungguh yang ketiga dan keempat daripada hal-hal yang mewajibkan mandi, al haid wan nifas, adalah haid dan nifas. Lakin ma'a inqita'ihima wa iradati nahwi shalah, tetapi berbarengan tapi wajib mandinya itu ketika terputus haid dan nifas tersebut. Ketika terputus keduanya, udah nggak haid dan nggak nifas lagi, baru wajib mandi. Dan nggak hanya itu, tapi dan wa iradati nahwi shalah, dan ingin kepada sesuatu yang semacam sholat. Intinya kepada sesuatu yang nggak boleh dikerjakan kalau adanya haid dan nifas. Seperti apa? Berdiam diri di masjid. Nah, itu nggak boleh kalau haid dan nifas. Itu termasuk nahwi sholat, semacam sholat. Wal wiladah, dan melahirkan. Maknanya anal khamisa min mujibatil ghusli, sungguh yang kelima daripada halal yang mewajibkan mandi. Khurujul walad walau bila rutubah, keluarnya anak walaupun tanpa adanya rutubah, basahan, walaupun yang keluar itu kering, seandainya kasusnya begitu.
au alaqatin au mudghatin, atau tanpa adanya alaqah. Bayi itu ntar susah dijelasin perbedaan alaqah sama mudghah nih. Alaqah itu lebih mudah daripada mudghah. Pas yang hari keberapa itu alaqah. Qalat Qabilah, yang mana Qabilah, orang yang si susternya ini mengatakan innaha aslu adami, sungguhnya itu adalah asal daripada anak Adam. Itu adalah asalnya manusia. Wal Qabilah, apa itu Qabilah? Yal mar'atu allati ta'khuzul walad indal wiladah, adalah perempuan yang mengambil anak ketika melahirkan. Wal maut, dan mati. Al maut mufaraqatur ruh al jasad. Mati adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Maknanya daripada kalimat wal maut, an-nasadisa min mujibatil ghusl, sungguhnya yang keenam daripada hal yang mewajibkan mandi, mautul muslim ghairi syahid, matinya seorang muslim yang bukan syahid. Kalau syahid haram dimandiin. Walau sikton, walaupun keguguran. Walaupun bayi keguguran. Lam tazhar fihi amaratul hayah, yang tidak nampak pada bayi yang keguguran tersebut tanda-tanda kehidupan. In balagha arba'ata asyurin, jika bayi keguguran itu sampai 4 bulan. Kalau udah sampai 4 bulan baru dia kegugurannya, setelah 4 bulan baru wajib mandi. Fayajibu ghusluhu kifaiyan 'alal muslimin, maka wajib kifayah memandikannya, maka mandinya mayat tersebut adalah wajib kifayah atas orang-orang muslim. Oh ya, yang tadi itu walau bila rutubatin au alaqatin au mudghatin, walaupun tanpa adanya basahan atau segumpal darah atau segumpal daging. Itu artinya tadi itu. Wa kama yajibul ghuslu bima zakarahul muallif, dan sebagaimana mandi itu wajib sebab sesuatu yang muallif menyebutkan sesuatu tersebut, yundabu lil jum'ah, mandi itu disunnahkan untuk karena Jumat, karena hari Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri shadiq, dan masuk waktunya mandi itu yang disunahkan dengan munculnya fajar shadiq, waktu subuh, masuknya waktu subuh. Wa yahtasu bimuridi huduriha, dan khusus mandi itu, mandi yang disunahkan untuk Jumat tersebut khusus bagi orang yang ingin menghadiri Jumatan, walil Id, dan disunahkan mandi itu karena Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Wa yadkhulu min nisfil lail, dan masuk waktunya itu dari pertengahan malam. Kalau mandi untuk Jumatan dari subuh, kalau mandi untuk sholat Id dari pertengahan malam.
wala taqayyadu bimuridil hudur, dan mandi yang disunahkan itu tidak untuk salat itu tuh, mandi yang disunahkan untuk salat itu tuh tidak terikat, nggak hanya dikhususkan bagi orang yang ingin menghadiri salat id. Wali salatil istisqa wal kusuf, dan disunahkan mandi itu untuk salat meminta hujan, wal kusuf, dan salat gerhana. Khusuf juga antara. Kusuf itu salat gerhana bulan, wal khusuf salat gerhana matahari. Wali islamil kafir, dan disunahkan mandi itu juga karena masuk Islamnya orang kafir, bukan wajib kalau mandi bagi orang kafir, itu sunnah. Wa ifaqatil majnun, dan sadarnya orang gila, wal mughma alaih, dan orang pingsan disunahkan mandi. Illam yujnibu muddatal kufri wal junudi wal ighma. Jika tadi itu kan orang kan banyak nganggep salat mandinya orang kafir sama mandinya enggak, mandi orang kafir doang banyak orang anggap itu yang jadi wajib, padahal sunnah. Tetapi itu sunnah mandinya orang kafir yang mau masuk Islam, sadarnya orang gila, terus sadarnya orang pingsan, itu menjadi sunnah jika ilam yujrimu, jika dia tidak junub ketika kafirnya dan ketika gilanya dan ketika pingsannya. Wa illa, kalau enggak, kalau dia junub ketika kafirnya, ketika gilanya, dan ketika pingsan, wajib, maka mandi itu menjadi wajib. Walil ghuslil mayyit, dan mandi juga sunnah itu karena memandikan mayat. Habis mandiin mayat itu sunnah untuk mandi. Summa maka nalwarid fi nadbihi aksar, kemudian hadis tentang mandi yang sunnah itu sangat banyak. Faslun furudul ghusli isnan, fasal fardu mandi ada dua. Al ma'na anal ajza al ghusli allati la tatahaqqaqu mahiyatuhu illa biha wajiban kana o masnunan isnan. Sungguhnya bagian-bagian mandi yang mana zat daripada mandi itu tidak akan terrealisasikan, tidak akan terwujudkan, melainkan dengan bagian-bagian tersebut. Mandi wajibkah ia atau mandi sunnah? Bagian-bagian itu ada dua, isnan. An-niyah, pertama adalah niat. Makna daripada kalimat an-niyah, anal awala min fardail ghusli, sungguhnya yang pertama daripada dua fardunya mandi, niyatun hinda ghusli awali juz'in minal badan, adalah niat ketika membasuh awal bagian daripada badan. Fayanwil junub raf'al janabah, maka orang yang junub itu berniat mengangkat junub. Wal haid, dan orang yang haid, raf'a hadasil haid, mengangkat hadas haid, awin nifas, atau mengangkat hadas nifas. Illam taqsid bihil ma'na syar'i, jika orang yang haid tersebut tidak meniatkan dengan ketika, kan tanyakan, orang yang haid itu boleh niat nawaitu rafa'ah hadasil haid, atau dia boleh juga niat nawaitu rafa'ah hadasin nifas. Jika wanita tersebut tidak meniatkan dengan kata-kata nifas itu, nifas yang maknanya itu secara makna syariat, dia hanya secara makna bahasa.
Karena di dalam Anwarul Masalik, syarah Umdatus Sadik, itu disebutkan makna haid maupun nifas atau istihadah itu adalah asailan, adalah mengalir. Karena haid dan nifas dan istihadah secara makna bahasa itu sama, makanya boleh dia nawaitu raf'a hadasin nifas, padahal dia haid. Jika dia memaksudkan haid itu adalah yang secara bahasa, bukan yang secara syariat. Wan nufasa, dan boleh berniat orang yang nifas, wanita-wanita yang nifas, raf'a hadasin nifas, mengangkat hadas nifas. Awil haid, atau dia berniat orang yang nifas ini, wanita-wanita yang nifas, berniat nawaitu raf'a hadasil haid, boleh juga. Tetapi malam taqsid bihil ma'na syar'i, selama perempuan tersebut tidak meniatkan dengan kalimat haid itu haid yang bermakna secara syariat, haid yang secara bahasa, itu boleh dia. Wafil wiladah, dan di dalam melahirkan, dalam permasalahan melahirkan, kayak mana niatnya? Rafa'a hadasil wiladah, mengangkat hadas melahirkan. Wa yakfi an yanwiya an kulli fardin al-ghusla, dan cukup dia berniat untuk seluruh kefarduan. Tadi kan kefarduan kan banyak, ada raf'al janabah, ada raf'ah hadasil haid, ada raf'ah hadasil nifas, ada raf'ah hadasil wiladah. Itu an kulli fardin tersebut al-ghusla, cukup dia meniatkan nawaitul ghusla, saya berniat mandi cukup. Aw raf'al hadasil akbar, atau nawaitu raf'al hadasil akbar, saya berniat angkat hadas besar. Aw raf'al hadas, atau saya berniat mengangkat hadas. La niyatal ghusli wa taharah faqat. Oh, ada salah cetak ini. Ini harusnya wa yakfi an yanwiya an kullin, itu harusnya begitu. Dan orang tersebut cukup berniat untuk semuanya yang di atas. Itu kan macam-macam tuh, rafa'al janabah sampai rafa'ah hadasil wiladah. Kan macam-macam. Nah, ini harusnya titik 2. Titik 2, fardul ghusli. Jadi dia meniatnya itu nawaitu fardul ghusli. Saya berniat mandi wajib. Nah, itu udah cukup. Atau mengangkat hadas besar, atau mengangkat hadas saja. Enggak boleh katanya kan, la niyatal ghusli wat taharah faqat. Enggak boleh berniat mandi aja dan berniat bersuci saja. Itu enggak boleh. Jadi kalau kayak gini cetakannya jadi enggak nyambung. Karena yang di atas dibilang nawaitul ghusla aja boleh, yang di bawah dibilang nawaitul ghusla enggak boleh, kan jadi enggak nyambung. Ini salah cetak. Wa tajibu ala man bihi salisul mani, dan wajib atas orang yang padanya itu ada sulusul mani, yang nggak bisa berhenti keluar, untuk niat semacam al-istibahah.
dia wajib berniat semacam al-istibahah. Niatnya nawaitul istibahah. Wala takfihi. Jadi saya berniat agar diperbolehkan apa misalkan. Makanya disebut nahwi al-istibahah. Misalkan istibahah fardhi shalah misalkan. Atau istibahah hamlil Quran misalkan. Wala takfihi ihdan niyatis sabiqah, dan tidak mencukupi dan niat-niat yang lalu, salah satu niat yang lalu yang selain istibahah itu tidak mencukupi dia yang memiliki penyakit sulusul mani. Karena dia nanti mandinya itu bukan mengangkat hadas, tapi dia hanya untuk diperbolehkan aja. Cuman agar diperbolehkan. Wa ta'mimul badani bil ma', dan meratakan badan dengan air. Al badan fil asli, badan pada dasarnya. Badan pada dasarnya adalah ma siwar ra'si minal jasad, adalah bagian yang selain kepala daripada bagian tubuh. Wal muraduhuna, dan yang dimaksud, sedangkan badan yang dimaksud di sini adalah jami'ul jasad, adalah seluruh jasad, seluruh tubuh, bukan hanya yang selain kepala aja. Al makna, maknanya dari kalimat wa ta'mimul badani bil ma' anasaniya min fardayil ghusli, daripada sungguhnya yang kedua daripada dua fardunya mandi. Isti'abu jami'il badan bil ma', adalah meratakan seluruh badan dengan air. Basyaran, bagian kulitnya, wa zufran, bagian kuku, wa sya'ran, dan bagian rambut, zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalam, wa in kasufa sya'ar, walaupun rambutnya tebal, wa ma zahara min anfin majdu'in, dan bagian yang tampak daripada hidung yang terpotong, wa man biti sya'ratin zalat, dan tempat tumbuhnya rambut yang hilang, dan tempat tumbuhnya rambut yang telah dicukur. Kalau ada orang botak, itu tempat tumbuh rambutnya di mana, itu wajib juga dibasuh. Wa syukukin lam yakun laha ghaurun, dan bagian yang pecah-pecah atau bagian-bagian lubang, yang mana bagian lubang itu tidak masuk ke dalam daging. Lam yakun laha ghaurun. Wa ma tahta kulfatil aqlaf, jikalau bagian pecah-pecahannya belum sampai, atau bagian bolongnya itu belum sampai bolong ke daging, nah itu bagiannya itu masih wajib. Tapi kalau seandainya masuk sampai bolongnya itu sampai ke daging, nah bagian yang bolong di dagingnya itu enggak wajib. Wasyukukin lam yakun laha ghaurun, dan pecah-pecahan dan lubang-lubang yang mana daging itu
yang mana daging itu tidak ada pecah-pecahannya, atau yang mana daging itu yang pecah-pecahan itu tidak sampai lubang. Lahanya itu ke syukuk, yakunnya itu isimnya itu ghaurun. Wa ma tahta qulfatil aqlaf, dan bagian yang di bawah kulit. Bagian bawah yang terpotong, yang terpotong saat khitan bagi orang yang belum khitan. Bagian bawah kulfah bagi orang yang belum khitan. Itu wajib juga. Makanya kalau orang yang belum sunat, nah itu wajib dibasuh yang bagian dalam kulfahnya itu. Wa ma zahara min farji bikrin, dan bagian yang tampak daripada farjinya gadis, au sayyibin iza qa'adat liqada'i hajatiha, atau bagian yang tampak kalau yang janda itu jika dia duduk untuk qada' hajah, untuk menyelesaikan hajatnya saat kencing atau berak. Kalau yang janda. La batini farjin, enggak wajib kalau bagian dalam farji. Wa anfin, bagian dalam hidung. Jadi kalau hidung yang bagian dalam hidung, tadi kenapa kok disebutnya yang bagian hidung yang terlihat saat terpotong? Nah itu bukan bagian hidung yang terpotong, itu bukan bagian hidung semuanya, itu yang wajib. Yang kalau seandainya walaupun nggak terpotong, itu kalau bagian hidung itu bukan. Kalau bagian hidung itu kalau dia nggak terpotong, dia nggak wajib dalamnya. Tapi kalau dia hidungnya terpotong, nah maka yang terlihat itu wajib. Kayak gitu. Wa aqdi sya'arin in aqadat binafsih, dan nggak wajib juga bagian ikatan rambut jika yang rambutnya itu terikat dengan sendirinya. Memang misalnya alaminya itu rambutnya memang gimbal gitu. Nah itu untuk sampai masuk ke dalam bagian rambutnya tersebut yang gimbal itu tidak wajib. Wajibu naqdud dhafair, dan wajib kan tetapi wajib membuka kuncir-kuncir rambut iza lam yasilil ma ila batiniha, jika air enggak masuk ke dalam kunciran tersebut. Nah ini kalau buatan kuncirannya, ikatannya kalau buatan. Illa bihi, melainkan dengan membuka, dengan membongkar ikatan rambut tersebut. Walil ghusli sunanun katsirah, dan pada mandi itu terdapat sunnah-sunnah yang banyak. Mina di antaranya al-qiyam, adalah berdiri, istiqbalul kiblah, dan menghadap kiblat, wal wudu, dan wudu, wa tasmiyah, dan baca bismillah, wa ta'ahudul ma'atif, dan menyela-nyela bagian yang terlipat, wadalku, dan menggosok, wat taslis, dan
tiga kali. Tartibu af'alih, dan tertib melakukan mandi itu. Kayak mana tertibnya? Bi'an yaghsilal kafain, dengan dia membasuh kedua tangan, summal farja wa mahawalaihi, kemudian farji dan apa-apa yang di sekitar farji, summa yatamat mado, kemudian dia berkumur-kumur, wastan siko, dan dia beristinsyak, memasukkan air ke hidung, summa yatawad, tentunya istinsyar juga mengeluarkan air dari hidung, summa yatawaddau wudu'an kamilan, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, wa yanwi bihi raf'al hadasil asghar, dan dia meniatkan wudunya itu mengangkat hadas kecil, wa ilam yakun alaih, walaupun hadas kecil itu enggak ada atas orang tersebut, tapi dia disunahkan untuk meniatkan nawaitu raf'al hadasil asghar di dalam hatinya ketika membasuh muka. Summa yata'ahadal ma'atif, kemudian dia menggosok bagian-bagian yang terlipat. Summa yufidal ma'a 'ala ra'si, kemudian dia mengguyur air di atas kepala. Summa ala ma aqbala minasyaqqil aiman, kemudian dia mengguyur atas bagian yang depan, bagian yang terlihat. Aqbala itu bagian yang terlihat daripada bagian yang kanan. Nah, bagian kanan yang terlihat, bisa dilihat, itu disunahkan habis kepala mengguyurnya. Summa alama adbaro minhu, kemudian disunahkan mengguyur atas bagian yang tidak terlihat, bagian belakang daripada bagian kanan. Summa alama aqbala minasyaqil aisar, kemudian kayak itu juga disunahkan mengguyur bagian yang terlihat, bagian depan daripada bagian yang kiri. Summa alama adbaro minhu, kemudian dia disunahkan mengguyur bagian yang tidak terlihat, bagian belakang daripada bagian kiri, daripada bagian kirinya. Walahu makruhatun, dan pada mandi itu terdapat kemakruhan, yaitu makruhatul wudu, adalah kemakruhan wudu. Ntar lihat sendiri di pembahasan wudu apa aja yang hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Nah, itu dimakruhkan dalam mandi. Wa yukrahu lil junub an-naum wal jima', dan dimakruhkan bagi orang yang memiliki hadas besar, bagi orang yang junub, untuk tidur dan jima', berhubungan intim, wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum, qabla wudu, sebelum orang tersebut wudu, wa ghaslil farji, dan membasuh farjinya, wa misluhu manin qata'a haiduha au nifasuha illa fil jima'. Wa misluhu, dan semisalnya itu dimakruhkan juga hal-hal tersebut untuk tidur, untuk makan, untuk minum sebelum wudu dan membasuh farji. Bagi siapa? Manin qata'a haiduha, bagi orang yang terputus haidnya sudah selesai, au nifasuha, atau nifasnya sudah selesai, illa fil jima', kecuali jima'. Kalau jima' fa innahu yahrum, karena sungguhnya jima' itu haram bagi orang yang telah terputusnya haid, melainkan dia sudah mandi baru dia jadi halal. Tapi kalau selain jima',
seperti tidur, makan dan minum itu hanya pada batasan makruh. Wa yahrumu jima'u mutanajjisiz zakar, dan haram jima' pada zakar yang mutanajjis, yang terkena najis. Begitu juga entar kalau mau dikiaskan farji juga, farji mutanajis juga haram untuk berjima, illa kecuali inka nasadisan, jika najis tersebut memang nggak bisa berhenti, terkena sulusul bol misalkan, terkena penyakit nggak bisa berhenti, kencing nggak bisa berhenti. Nah itu nggak jadi haram. Awi i'tada, atau dia memiliki kebiasaan, ini kalau seorang laki-laki aja nih khususnya, anal ma'a yufattiru zakarahu, atau dia memiliki kebiasaan sungguhnya bahwasanya air itu dapat melemaskan zakarnya. Nah itu kan kalau mutanajis harus makai air, kecuali kalau kencing yang memenuhi syarat beristinja dengan tisu atau dengan batu dan segala macam. Tapi kan kalau dia kencingnya ini kencing atau najis yang keluar dari lubang hasyafah itu nggak memenuhi persyaratan, kan harus pakai air. Nah ini gimana kalau pakai air? Atau memang nggak keluar dari lubang hasyafah, nah itu kan harus memang wajib pakai air, nggak bisa pakai yang selain air seperti tisu dan semacamnya. Nah ini gimana? Dia boleh, tapi disyaratkan jika memiliki kebiasaan bahwasanya air itu dapat melemaskan zakarnya. Nah itu nggak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Tetap berjima tanpa membasuh dengan air terlebih dahulu, walaupun mutanajis, terkena najis.